Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada pertemuan ketiga di pengantar multimedia ini, saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada di materi pertemuan tiga ini. Nah, untuk tema pembahasan kita di pengantar multimedia di pertemuan ketiga ini yaitu desain grafis. Baik ya. Nah, apa sih itu desain grafis ya? Oke. Mungkin teman-teman sudah paham sebelumnya, ada yang sudah pernah mempelajari di SMA. Desain grafis itu kalau saya definisikan yaitu merupakan sebuah bentuk komunikasi yang menggunakan unsur visual ya, untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Oke ya. Desain grafis terdiri dari dua kata ya, yaitu desain dan grafis. Desain sendiri adalah metode perancangan estetika yang didasari dengan kreativitas ya. Kemudian sedangkan grafis itu sendiri yaitu ilmu dari perancangan titik maupun garis sehingga membentuk sebuah gambar ya. Khususnya kalau grafis di sini yaitu gambar dalam bentuk digital yang sering teman-teman lihat di laptop, di handphone gitu. Nah, kemudian ada jenis desain grafis. Jenis desain grafis ini lebih tepatnya saya katakan itu jenis pekerjaan desain grafis, lebih tepatnya itu ya. Oke, yang pertama ada drafter, yaitu fungsinya untuk memvisualisasikan objek dalam bentuk 3D. Nah, software ini yang biasa dipakai itu kayak Archicad 3D, Google SketchUp, kemudian Autodesk 3D Max dan lain-lain ya. Kemudian editor fungsinya yaitu membuat cover atau sampul banner, kayak buat logo-logo yang kaitan dengan media cetak. Software untuk membuat percetakan tersebut biasanya pakainya Adobe Photoshop, Illustrator dan CorelDRAW. Oke. Di poin 3 yaitu ada layouter, fungsinya untuk membuat tatanan tata letak, biasanya itu di koran ataupun di majalah ya. Bisa jadi di brosur juga itu bisa jadi. Aplikasinya pakai Microsoft Publisher, Adobe PageMaker atau Adobe InDesign. Art Director fungsinya untuk membuat sebuah karya seni berupa visual efek atau hiasan ya. Nah, ini biasanya software yang dipakai itu Photoshop, CorelDRAW, Art Creator atau Photopilot. Kelima, fotografer, fungsinya untuk editing di foto. Nah, ini biasanya pakainya yang tools wajib fotografer itu biasanya ada Adobe Lightroom dan Adobe Photoshop gitu ya. Oke, di poin 6 ya, yaitu animator, fungsinya untuk menunjang pekerjaan dalam motion grafis, iklan dan film fantasi. Jadi unsur desain grafis ini kita pakai dipakai sama animator itu untuk menunjang art atau animasi atau sebuah karya animasi yang ditampilkan itu lebih bagus, lebih menarik. Visualisator yaitu fungsinya untuk memberikan sebuah gambaran dalam sebuah karya produk berupa bentuk real ya, atau bisa dikatakan itu 3D kalau sekarang itu ya. Nah, softwarenya ini banyak ya, seperti 3D Max, AutoCAD, Digital Clay dan lain-lain. Hampir sama sebetulnya seperti drafter ya. Kemudian ada video editor, fungsinya untuk mengedit atau membuat dokumentasi ya, bisa membuat dokumentasi atau mengolah data video ya, itu yang merangkap sebagai video editor. Biasanya ini double ya. Jadi ada unsur grafisnya juga sebagai editor. Contohnya itu biasanya untuk titling, kemudian opening, kemudian lower third. Nah, itu butuh unsur grafis di situ. Nah, yang kesembilan yaitu integrator designer, yaitu fungsinya untuk mengedit film atau video sekaligus merangkapnya sebagai video shooter. Aplikasi ini bisa bisa memakai produknya Adobe, yaitu Adobe Premiere.
Oke, next, lanjut. Kemudian ada prinsip dan elemen desain grafis. Oke, ya. Nah, ini prinsip, elemen, dan desain grafis ini sebagai parameter yang menjadikan yang membuat orang bisa menilai apakah desain ini bagus atau tidak. Parameternya atau acuannya ini berdasarkan berdasarkan ini ya. Ada elemen dan prinsipnya. Nah, yang pertama ya itu prinsipnya. Oke. Yang pertama itu ada ruang kosong atau white space. Jadi teman-teman itu harus bisa ketika membuat desain itu harus ada white space-nya, ada spasinya lah, ada jarak. Ya. Sehingga orang yang membaca pun tidak terlihat sempit ya. Jadi enak dilihat itu. Yang kedua yaitu keseimbangan atau balance. Jadi keseimbangan di sini baik warna ya, bentuk, kemudian kontennya itu harus seimbang, harus nyambung, harus sinkron. Ya. Contoh misalkan kalau warna itu biasanya perpaduannya itu kira-kira enak nggak, misalkan kalau kuning sama merah biasanya kurang efektif ya. Kalau merah itu biasanya perpaduannya sama putih, hitam ya, atau warna kontras yang lainnya. Jadi harus seimbang. Kemudian selain warna tuh konten ya, konten itu juga harus nyambung ya. Antara detail dan deskripsi itu harus nyambung gitu. Oke, next. Di poin ketiga yaitu ada kejelasan atau clarity. Nah, kejelasan ini jadi ketika teman-teman, banyak juga sebetulnya unsurnya ya. Kejelasan ini bukan tidak harus satu poin saja, bisa konten atau mungkin komponen warna atau mungkin bentuk. Itu harus tegas. Contoh kalau di warna itu seperti backgroundnya putih. Di situ pasti akan saya berikan, kalau misalkan di sini di PowerPoint ini, di situ warna yang saya berikan itu warnanya ungu, tapi ungunya semi tua. Jadi terlihat tegas ya, kontrasnya kelihatan. Yang keempat, ritme. Ritme itu yang tadi mungkin konten ya, ada kaitannya dengan keseimbangan. Jadi ritme ini harus istilahnya harus urutan ya. Contoh kalau misalkan kita bisa teman-teman lihat di animasi ataupun mungkin perilaku kita di kelas. Jangan ke animasi jauh, perilaku kita aja di kelas. Ketika teman-teman masuk itu ada salam, permisi ya. Kemudian memperkenalkan diri, terus kita belajar. Setelah belajar kita selesai, baru kita tutup ya, ada penutupan sampai pamitan. Nah, itu contoh kalau di kelas ya, di SD misalkan. Ya, kalau di SD seperti itu ya. Kalau di kuliah kayaknya enggak lah. Kalau kuliah paling ya mungkin dosennya ya, saya sendiri biasanya ada salam pembuka, pembahasannya apa, setelah itu ada diskusi sebentar, baru penutupan. Nah itu, jadi ritmenya itu jelas ya, ada pembuka, kemudian isi, baru penutup. Oke, kelima, kesederhanaan. Jadi harus desain itu nggak harus semuanya keluar. Yang poin-poin penting saja yang itu yang ditampilkan. Tidak harus semua detailnya itu masuk. Jelas nggak mungkin muat ya. Dalam satu media harus masuk semua informasinya. Tidak efektif ya. Yang keenam, ada tekanan atau biasanya dikatakan mungkin bahasa London itu point of interest atau emphasis. Jadi biasanya kalau penekanan itu kalau di tulisan itu di sebuah kalimat ya, di situ ada salah satu kata yang tulisannya itu ditebalkan. Nah, itu penekanan di situ ya. Proporsi yaitu keseimbangan. Contoh misalkan kalau teman-teman menempatkan objek di layout, misalkan gambar foto orang ya. Anda membuat sebuah publikasi foto orang. Nah, proporsi ini harus pas. Jadi di kanan itu diisi, kiri juga diisi. Jangan sampai mungkin kanannya saja tapi isi kosong, tapi yang di kiri itu kosong. Nah, itu tidak proporsi, ya tidak seimbang. Ya. Jadi harus seimbang. Oke, next. Selanjutnya ada di di page selanjutnya terdapat 10 elemen desain. Elemen desain itu apa saja sih? Yang pertama ada line, garis. Yang kedua ada form, space atau bentuk ruang.
Yang ketiga color, ya, kaitannya dengan prinsip desain yang tadi ya. Kemudian type atau text, 5 tekstur dan image, 6 balance atau keseimbangan, 7 kontras, 8 continuity, ke-9 repetition ya, kemudian yang ke-10 itu unity. Jadi 10 elemen ini kaitannya erat dengan prinsip desain tadi ya. Oke. Next. Nah, selanjutnya ada keterampilan desain grafis. Yang pertama ada seni visual. Ya, visual apa saja bisa kita desainkan. Ya. Kemudian tipografi. Tipografi itu seninya ya berarti mengolah teks, tulisan. Kemudian yang ketiga itu tata letak, layout. Oke, tadi mungkin sudah ada saya gambarkan beberapa definisi di tipe pekerjaan desain. Yang keempat itu desain interaksi. Desain interaksi ini artinya bukan berarti harus ada interaksi si pembacanya itu mejet-mejet atau menyentuh posternya atau desainnya, bukan ya. Berarti interaksi di sini itu ada tanya jawab, ada ajakan dari konten yang kita tuangkan di desain kita gitu. Yang kelima itu pewarnaan, coloring ya, istilahnya kalau sekarang itu colorful. Yang keenam itu penguasaan software tools ya. Ya mungkin intinya kita ini lebih banyak di sini penguasaan software. Ya dua itu ya, CorelDRAW sama Adobe Photoshop kalau menurut saya. Yang ketujuh sketsa. Di desain grafis juga ya, mungkin sketsa ini nggak perlu harus bagus-bagus amat lah, yang penting bisa terlihat gambarannya seperti itu. Oke, yang ke-8 itu desain interaksi. Hampir sama mungkin ya, malah double, maaf ya. Yang ke-9 itu nirmana. Nirmana itu boleh dikatakan itu istilahnya ya, kayak membuat pattern atau garis-garis ya. Biasanya itu garis tersebut itu atau elemen garis tersebut itu akan di looping sebagai background. Contoh, saya sudah membuat sebuah karya. Ini coba mungkin teman-teman bisa lihat unsur unsur background di PowerPoint ini ada garis-garis. Nah, itu juga bagian dari nirmana, betul. Itu ya teman-teman ya. Next. Oke, nah ya. Kemudian ada batasan media desain grafis. Oke, di awal desain grafis ini diterapkannya itu di majalah, di media cetak saja ya, majalah, buku, kemudian brosur saja. Tetapi, nah ini seiring berkembangnya teknologi ini dikategorikan sebagai multimedia. Nah, sehingga batasan dimensinya ya ini sudah berubah mengikuti perkembangan dan pemikiran mengenai desain. Nah, desain grafis juga dapat diterapkan menjadi suatu desain ya lingkungan yang mencakup pengelolaan ruang. Oke. Nah, selanjutnya aplikasi dalam dunia desain. Ini yang wajib itu ada Adobe Illustrator, kemudian CorelDRAW, Photoshop. Saya kira nggak cukup kalau waktunya teman-teman membahas di satu semester ini kita bahas 3 software. Paling di sini saya bisa memberikan itu cuma 2 software saja. Oke. Nah, ini tools-toolsnya. Kalau desain grafis ini ada deskripsinya, teman-teman bisa lihat nanti di slide yang teman-teman unduh, silahkan diunduh nanti ya. Kemudian di web design juga sama, ada toolsnya, ada audio visual, kemudian yang keempat itu rendering dan 3 dimensi. Oke. Nah, selanjutnya ada dampaknya dari desain grafis itu seperti apa sih? Saya bagikan 2 kategori, yaitu positif dan negatif. Kalau positifnya, nah ini, yaitu kita bisa mempelajari desain grafis ini secara mudah ya, melalui melalui internet ya, sekarang internet sudah banyak. Kemudian karya dalam yang berwujud foto itu bisa terlihat lembut ya, lebih smooth atau bahkan bisa mirip sekali. Yang ketiga, program desain grafis yang sudah ada ini semakin canggih ya. Kalau dulu itu agak membuat visualisasi seperti apa itu agak sulit, sekarang ini sudah dipermudah dengan kecanggihan teknologi yang sudah ada sekarang ini. Oke. Yang keempat itu komunikasi lebih mudah. Misalkan teman-teman ini yang sedang belajar nih ya, bisa mudah dengan dengan teman-teman yang belajar yang lainnya.
walaupun posisinya jarak jauh, atau mungkin teman-teman komunikasi dengan kantornya, bisa jadi dengan saya atau mungkin dengan teman atau yang lainnya, itu lebih mudah. Yang kelima ini memberikan fasilitas yang mudah ya untuk menjual. Jadi kontribusinya ketika teman-teman punya karya ini untuk menjualnya itu lebih mudah. Ya. Bisa seluruh dunia, bisa jaringannya itu lebih luas ya. Karena bidangnya jasa. Oke. Nah, lantas apa dampak negatifnya? Yang pertama, karya itu bisa dengan mudah di copy ya, atau dibajak ya, atau mungkin lebih tepatnya itu ya data kita dicuri, atau plagiarismenya itu sangat riskan sekali ya kalau di desain. Yang kedua ini ya mungkin efek dari serba canggih di zaman sekarang, jadi mungkin desain grafis yang manual akan lebih mudah ditinggalkan. Manual di sini ini ya, kalau metode-metode dulu itu kan harus pakai flash disk apa, nah sekarang kan sudah nggak sudah mulai ditinggalkan yang sifatnya itu offline, lebih larinya itu ke yang instan, yang bisa diakses itu di manapun kita berada. Nah, itu salah satu penjelasan di pertemuan kita di pengantar multimedia pertemuan ketiga di desain grafis. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan teman-teman lanjutkan di forum, bisa lewat PM ataupun di grup ataupun di Google Classroom. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Nah, oke, sebelum saya tutup, lupa saya, nanti ada tugas buat teman-teman. Oke, yang pertama nanti silahkan buatlah sosialisasi dengan membuat konten Instagram ya, menggunakan Adobe Photoshop ya, ataupun CorelDRAW. Yang kedua, temanya itu pencegahan COVID-19 ya. Yang ketiga ini filenya nih, masih ingat ya teman-teman, tolong diperhatikan lagi, filenya itu yang dikumpulkan dalam bentuk JPEG, di-upload via Google Classroom ya, jangan di grup. Yang ketiga, jangan lupa tuliskan nama NIM dan kelas. Nah, pengumpulan maksimal tanggal 29 Maret. Oh iya, satu lagi teman-teman, nanti untuk logonya silahkan teman-teman unduh di di postingan yang sudah saya kirim nanti ya. Nanti saya kirim untuk logo kampusnya. Jadi wajib teman-teman ini, tambahan mungkin poin ke-6, teman-teman itu wajib mencantumkan atau menempelkan lah logo kampus di situ. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.